Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita haturkan rasa syukur kita yang tiada terkira pada Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan perkenan Allah. Di sore hari ini kita masih diizinkan bisa beraktivitas dengan sangat baik. Alhamdulillah kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, kita masih diizinkan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib kita tadi diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di malam hari ini. Bapak Ibu jamaah kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini kita sering membaca atau mendengar nama sebuah kota, Wuhan. Nama yang barangkali beberapa saat yang lalu belum pernah kita dengar, tapi kemudian terpaksa harus kita baca setiap hari, kita simak setiap hari, kita dengar setiap hari, karena ada wabah yang sangat luar biasa yang menakutkan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sore hari ini kita akan membahas satu judul yang mudah-mudahan menarik, yaitu novel coronavirus, sentilan Allah untuk orang-orang yang sombong atau jemawa. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang virus di Wuhan ini luar biasa. Angka kematian karena virus ini sangat tinggi. Bahkan hari ini sudah lebih dari 500 orang. Ini luar biasa. Nah, maka Bapak Ibu, tentu ada sebabnya kenapa Allah itu kemudian memberikan musibah di Wuhan. Kenapa dari tempat yang lain? Nah, apakah ini ada kaitannya dengan sikap para pemimpin di negara Cina atau bagaimana dan seterusnya? Nah, sore ini kita akan bahas itu. Kita awali dari sebuah hadis di mana Rasul bersabda bahwa kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, Bapak Ibu, beberapa saat yang lalu kita menyimak Xi Jinping itu apa tuh? Xi Jinping itu ternyata nama presiden di Cina. Nah, presiden di Cina dan Xi Jinping ini diangkat sebagai presiden seumur hidup di Cina. Dan dengan jumawa dia mengatakan bahwa Cina itu adalah negara yang tidak terkalahkan. Bapak Ibu, maaf kalau negara Cina itu dibandingkan dengan Indonesia lebih luas yang mana? Cina. Lebih luas Cina. Nah, kalau dibandingkan Amerika, lebih luas yang mana? Kalau Amerika itu kan benua. Nah, ternyata Cina itu ya hampir menyamai benua Amerika. Satu negara tetapi luasnya hampir sama dengan benua Amerika. Nah, maka kalau kemudian dibandingkan dengan Indonesia, wah Indonesia kalah jauh. Ya. Saya itu baru nyari link untuk ngecek berapa jumlah angka kematian dan yang sakit. Bapak Ibu, Cina itu negara yang luar biasa, sangat besar, sangat luas, dan kekuatan militernya sangat luar biasa. Trump itu apa tuh? Donald Trump, presiden Amerika pun nyalinya sempat ciut ketika digertak oleh Xi Jinping. Jadi presiden Amerika sempat ciut nyalinya ketika digertak oleh presiden Cina. Ya. Nah, kemudian seakan-akan itu jadi alasan bagi Cina untuk bersikap jumawa, merasa bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Cina. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini luar biasa, karena sikap yang jumawa atau yang sombong ini kemudian membuat warga negaranya dapat musibah. Bapak Ibu, hati-hati, karena sikap sombong itu selalu menyebabkan musibah. Naudzubillah min dzalik. Di banyak tempat
di banyak wilayah, banyak negara, sikap sombong itu ternyata membuat jadi musibah. Termasuk Cina ini yang sikap sombong kemudian membuat warga negaranya jadi dapat musibah. Kita nonton ini ada ringkasan sedikit. Ada seorang ustadz yang bercerita tentang musibah di Wuhan ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar dari kasus novel coronavirus di Wuhan ini memang mestinya kita bisa betul-betul sangat bijak. Kenapa? Karena ternyata ketika para peneliti ngecek kenapa kok bisa ada musibah di Wuhan, maka kemudian dihubungkan dengan keberadaan pasar tradisional yang menjual aneka macam binatang yang tidak lazim. Kalau dalam bahasa kita kemarin binatang-binatang eksotik begitu. Tetapi dalam bahasa umum mereka mengatakan bahwa ada pasar yang menjual hewan-hewan liar. Contohnya apa Bapak Ibu yang dijual di sana? Kelelawar kemarin, kemudian ular, apalagi? Tikus, terus anjing, kucing, monyet, apa boleh? Macam-macam. Kelelawar, kodok dan seterusnya. Padahal Allah sudah banyak melarang di banyak tempat sudah melarang kita mengkonsumsi hewan-hewan yang diharamkan begitu. Nah, Bapak Ibu, orang-orang di Cina itu sebagian besar adalah orang-orang komunis, sebagian besar. Meskipun yang Islam banyak dan peningkatan jumlah warga negara yang beragama Islam meningkat. Tetapi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan warga negaranya memang masih sangat sedikit. Nah, Bapak Ibu, di Cina ini umumnya orang kan komunis. Maka mereka tidak peduli dengan keberadaan Allah yang Maha Pencipta. Bahkan tidak peduli dengan aneka macam larangan-larangan mengkonsumsi hewan-hewan liar. Nah, Bapak Ibu, di Quran disebutkan mengenai pengharaman memakan bangkai, darah, daging babi. Orang-orang di Cina tidak peduli dengan itu. Di Quran, di hadis disebutkan mengenai larangan memakan binatang-binatang yang bertaring dan berkuku tajam seperti karnivora. Orang-orang Cina komunis tidak peduli dengan itu. Ya. Di hadis disebutkan mengenai larangan mengkonsumsi binatang-binatang yang menjijikkan. Orang-orang Cina komunis tidak peduli dengan itu. Nah, maka Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita banyak belajar. Kemarin selama 2 pekan kita membahas mengenai hewan-hewan liar, apakah halal atau haram. Bapak Ibu sekedar flashback, katak atau kodok itu halal atau haram? Kenapa haram? Bapak Ibu, katak atau kodok hukumnya haram. Kenapa haram? Karena tidak boleh dibunuh. Bukan karena hidup di dua alam, tidak, tetapi karena tidak boleh dibunuh. Rasul bersabda, ketika ada seorang tabib yang bertanya mengenai katak atau kodok yang biasa dia pakai untuk campuran atau untuk bahan pengobatan, Rasul yang mendengar itu kemudian melarang si tabib tadi membunuh katak atau kodok. Nah, para ulama sepakat kalau tidak boleh menyembelih katak atau kodok maka dagingnya haram. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasul melarang membunuh burung surat atau suradi, kemudian kodok, semut dan burung hudhud. Nah, Bapak Ibu, para ulama sepakat kalau sahabat Nabi dilarang membunuh seekor binatang, maka dagingnya haram. Kenapa demikian? Bapak Ibu, kita pernah sampaikan kalau tidak boleh membunuh kodok atau katak, lalu cara makannya bagaimana? Disembelih tidak boleh, ditelan hidup-hidup, mboten kolung ya Pak. Lah waktu ditelan dia mancal keluar, dinet di planet-planet yang driji, nireke malah gocean, metungul melih minggah, dinetnya melih munggah melih. Kalau dicuil-cuil, jadi pahanya dipotong, ditelan, kakinya dipotong, ditelan, kepalanya dipotong, ditelan, boleh apa tidak? Tidak boleh. Bapak Ibu, Rasul mengatakan bahwa setiap bagian tubuh binatang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Nah, kalau kemudian ditunggu sampai mati jadi bangkai, maka bangkai itu haram. Lalu kapan cara makannya? Atau bagaimana cara makannya? Nah, oleh karena itu para ulama sepakat bahwa katak atau kodok diharamkan karena tidak boleh dibunuh. Nah, kemudian Abdullah bin Amr berkata bahwa janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Dan jangan pula kalian membunuh kelelawar karena ketika Baitul Maqdis dirobohkan, jadi dibakar dirobohkan,
Kelelawar berkata, wahai Rob, berikanlah kekuasaan padaku atas lautan, hingga aku dapat menenggelamkan mereka. Maksudnya adalah mereka orang-orang yang akan merobohkan dan membakar Baitul Maqdis. Bapak Ibu, pada saat itu kelelawar itu berusaha keras untuk memadamkan api yang membakar Baitul Maqdis dengan sayapnya yang kecil. Tetapi apalah daya, seekor kelelawar yang sayapnya pak kecil tidak mungkin bisa memadamkan api di situ. Tetapi sikap kelelawar berusaha memadamkan api itu mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, barangkali suatu masa kelak kita ikut berperang membela negara barangkali. Seberapalah kekuatan kita, tetapi sikap kita membela negara itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, Allah pun memberikan reward, kemudian melarang manusia membunuh atau menyembelih kelelawar. Nah, sekali lagi kalau tidak boleh dibunuh atau disembelih, maka dagingnya haram dimakan. Kemudian Imam An-Nawawi menyatakan bahwa kelelawar itu adalah haram secara mutlak. Nah, oleh karena itu kelelawar termasuk yang tidak boleh dimakan dagingnya. Nah, Bapak Ibu, ada orang yang mengatakan bahwa kejadian di Wuhan itu sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan kelelawar, tetapi dengan ular. Maka kalau kita perhatikan hadisnya, Bapak Ibu, daging ular itu halal atau haram? Kenapa haram? Satu, ular termasuk binatang yang tidak boleh keliru. Kesebaliknya, ular adalah binatang yang disuruh untuk dibunuh. Rasul bersabda, bunuhlah semua ular. Barang siapa yang takut pada dendam mereka, maka ia bukan termasuk golonganku. Bapak Ibu, memang ular itu pendendam ya. Jadi kalau kita membunuh ular, maka teman-temannya akan datang, konon begitu. Tetapi Rasul bersabda, barang siapa takut dengan dendam mereka, maka ia bukan dari golonganku. Maka kalau ada ular ya sudah, segera dibunuh. Atau kalau kita bisa menangkap, memang punya keahlian, monggo. Kemudian dikirimkan ke Gembira Loka, monggo. Kemudian ular termasuk karnivora atau binatang pemakan daging. Semua karnivora, binatang pemakan daging hukumnya adalah haram. Bapak Ibu, makanan ular itu apa? Tikus, ayam, kodok, kucing, babi, manusia. Okay. Bapak Ibu, minjang naik tindak Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi, banyak tindak di perkebunan sawit, mohon hati-hati. Saya 2 periode kemarin membimbing mahasiswa KKN UGM di Subul Salam Aceh di sekitar perkebunan sawit. Nah, di situ kemudian ada pesan, kalau di kebun sawit tolong jangan memisahkan diri dari rombongan. Dan jangan berhenti di bawah pohon sawit sendirian terlalu lama. Karena itu menarik perhatian ular. Nah, maka jangan menyendiri atau memisah dari kelompok orang. Nah, beberapa bulan yang lalu ada saya lupa di Sumatera atau di Kalimantan, ada orang yang punya rumah di tepi kebun sawit, kemudian malam-malam itu mencari ayamnya, keluar rumah bawa sentir begitu, kemudian cari ayamnya, tetapi ditunggu sampai malam gak kembali masuk rumah, dicari di mana-mana gak ketemu. Di situ hanya ada ular piton gede banget tapi diem. Kemudian warga masyarakat dipanggil, ularnya ditangkap, kemudian ketika ular itu dibelah tubuhnya ternyata ditemukan si ibu tadi di dalam perutnya. Bapak Ibu, bagaimana cara ular menelan manusia yang bisa bergerak? Kalau ular piton biasanya dililit terlebih dahulu sampai tidak bisa bernafas, tulangnya remuk gitu, kemudian setelah tidak berdaya baru kemudian ditelan pelan-pelan. Kepala ular itu kecil tetapi bisa menelan babi, kambing, bahkan manusia. Karena ternyata rahangnya tidak gabung tapi bisa melar begitu. Nah, maka ular termasuk binatang karnivora, maka dagingnya haram. Nah, Bapak Ibu, meskipun ada orang mengatakan bahwa virus Wuhan itu bukan dengan kelelawar tapi dengan ular, tetapi kemarin teman kami, Mas Profesor Yuni Irwanto, saya katakan Mas karena usianya masih sangat muda,
2 tahun kira-kira di atas saya. Beliau mengatakan bahwa ada publikasi ilmiah yang menunjukkan bahwa ternyata Bapak Ibu genom niku napa to? Genom virus corona, genom itu susunan DNA yang lengkap membawa kode-kode genetik. Genom virus corona ternyata sangat mirip dengan genom virus yang ada pada kelelawar. Kemiripannya 89%. Nah, Bapak Ibu, 89 itu kan mendekati 90. 90 itu mendekati 100. Maka diduga memang bukan dengan ular tapi dengan kelelawar. Nah, kemudian Bapak Ibu, virus ini dikenal dengan istilah 2019-nCoV. Kemudian kemarin ada yang mengatakan bahwa angka kematiannya mencapai 259. Tetapi barusan saya cek Bapak Ibu, dari website China's NHC itu National Health Commission, Komisi Kesehatan Nasional Cina, menunjukkan bahwa jumlah orang yang terinfeksi, yang sakit, yang ketularan sakit itu mencapai bukan lagi 11.900 tetapi mencapai 28.000 hari ini. Ini bukan hari ini. Sekarang. Ini data sekarang. 28.340. Dengan angka kematian bukan 259 tetapi 565. Ini ketinggalan betul. 565 orang meninggal. 565 orang meninggal. Luar biasa, Pak. Ini data dari China NHC, National Health Commission. Data dari CSSI, JHU niku John Hopkins University di Maryland, Amerika. Angkanya sama, angka kematiannya 565 orang. Nah, maka Bapak Ibu, ini luar biasa. Bahkan Wuhan seperti kota yang terisolir begitu, kemudian ketika banyak orang yang jatuh karena kolaps, tidak ada orang yang berani untuk menolong, kecuali memang orang-orang yang terlatih pakai pakaian yang khusus dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kemarin ada orang mengatakan bahwa sebenarnya kasus ini bukan kasus pertama yang terjadi tahun ini. Dulu pernah terjadi di Arab katanya. Infonya dari mana? Infonya dari ahli ini, ilmuwan muslim penemu virus corona katanya. Namanya Profesor Ali Muhammad Zaki, PhD. Ini virologis dari Rumah Sakit Dr. Saliman Fakih di Jeddah, Arab Saudi. Bapak Ibu nyuwun pangapunten, niku berita yang tidak benar, hoax. Lah, apakah orang ini tidak ada? Ada. Beliau memang ada. Memang ini Profesor Ali Muhammad Zaki memang iya. Tetapi Bapak Ibu, yang beliau temukan itu bukan virus corona, tetapi virus MERS. MERS itu yang ada di unta. Itu tahun 2013. Nah, dulu beliau tidak merencanakan kelak akan ada virus corona, tidak. Jadi Bapak Ibu, yang dia temukan itu bukan coronavirus tapi MERS. Bukan 2019-nCoV. Bapak Ibu, 2019 ini maknanya adalah virus ini ditemukan di tahun 2019 akhir. Ada kata-kata N, ini novel. Novel itu maknanya adalah baru. Novel ini kebaruan. Novel itu maknanya baru. Baru apa? Ya baru ditemukan sekarang. Sebelumnya belum ada. Maka belum diketahui obatnya, belum diketahui cara pencegahannya, belum diketahui bagaimana cara melokalisir pasiennya, ya baru kemudian, ya kira-kira begitu. Nah, jadi yang ditemukan 2013 itu bukan coronavirus, tapi adalah MERS yang ada pada unta. Kemudian Bapak Ibu, kasus Wuhan ini betul-betul jadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semuanya. Oke, Bapak Ibu, kemarin ada orang yang memposting berita di media sosial mengatakan bahwa virus corona ini bisa disembuhkan dengan bawang. Saya bilang,
Nun sewu, mbok kalau menyebarkan informasi itu mbok hati-hati. Kalau memang benar bahwa virus corona bisa dihentikan dengan bawang, mbok cobalah kirim bawang semua ke Cina, selesai itu masanya. Selesai itu. Terus kemarin ada lagi di salah satu WA group yang saya ikuti, ada bapak-bapak yang membroadcast atau menyebarkan informasi bahwa virus novel corona yang di Wuhan ini bisa disembuhkan dengan kumur-kumur air garam. Terus saya nanya, Bapak mohon maaf, apakah sudah ditabayuni beritanya? Apakah itu benar? Apakah Bapak yakin kalau itu benar? Nah, dia mengatakan, saya sudah membuktikannya, katanya. Saya sudah membuktikannya. Terus saya nanya lagi, apakah Bapak kemarin kena virus corona? Itu kan kata kuncinya. Apakah Bapak kemarin kena virus corona? Pak, mohon maaf, ini sangat penting pertanyaannya. Beliau mengatakan, oh tidak, tapi kemarin saya serak-serak begitu. Alah, Pak, mohon maaf, virus corona itu sangat berbeda dengan serak-serak radang tenggorokan. Lah kalau kemudian kumur-kumur dengan air garam itu bisa menghentikan virus corona, maka mestinya di Cina orang akan mengimpor garam sebanyak-banyaknya, orang semuanya disuruh kumur-kumur, selesai masalahnya. Nah, padahal sekarang kematian itu 565 itu saya cek di daratan Cina itu 563, kemudian Hong Kong 1 orang, kemudian Asia 1 orang. Ada 1 orang Indonesia yang tinggal di Singapura yang kena, tenaga kerja wanita di Singapura itu kena gara-gara sempat bertemu dengan rombongan turis dari Cina. Nah ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada yang kemarin dapat ini ya, gambar ini ya. Memang hasil investigasi menunjukkan bahwa diduga munculnya virus ini distimulasi atau dipicu dengan tingginya konsumsi hewan-hewan liar, terutama kelelawar. Nah, sebelumnya ada yang menghubungkan dengan ular, ya. Bahkan ada di YouTube itu seorang wanita yang itu kemarin pengen saya download, pengen tak tayangkan, tapi sayangnya kok pakaiannya tidak sopan ya. Anak-anak you can see, masuk ditayangkan di masjid. Wanita itu dengan santainya itu nyeplusi cindil. Kalau bayangke cindil kok diceplusi. Anak petis mboten napa-napa. Nah niku cindil ya, Pak. Wah, gila nih niku. Terus tadi pagi saya dapat video anak kecil kira-kira umurnya 2 tahun, 1,5 tahun disuapi sop cebong. Ya Allah, apakah tidak ada sumber makanan yang lain yang lebih bergizi? Kok nggih ngoten niku. Nah, Bapak Ibu, ada orang mengatakan kenapa kok tidak divaksin dulu? Bapak Ibu, kemarin sempat ada orang mengatakan sebelum kasus merebaknya atau wabah coronavirus ini, katanya sudah ditemukan vaksinnya. Nah, setelah ada vaksin baru kemudian ada wabahnya. Nyuwun pangapunten niku hoax. Kula anu mawon es jeruk kali pecel lele. Mboten ding. Atas bantuan jazakallah khairan jasa. Nah, ada orang mengatakan sebelum penyakit ini mewabah, katanya sudah ditemukan vaksinnya, kemudian ini biar nanti jadi industri vaksinnya sukses, kemudian dijadikan wabah. Yang pangapunten niku hoax. Kemarin ada yang mengumpulkan berita, ternyata ada 54 hoaxes yang berhubungan dengan kejadian ini. Termasuk info yang mengatakan bahwa sudah ada vaksinnya. Bapak Ibu mohon maaf, membuat vaksin itu tidak mudah. Tidak seperti masak ayam goreng hanya setengah jam rampung, mboten. Membuat vaksin itu kira-kira 8 sampai 10 tahun baru bisa jadi. Nah, maka tidak benar kalau sudah ada vaksinnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang berharga untuk kita semuanya bahwa mestinya manusia berhenti memakan hewan liar. Bapak Ibu, kalau di Jogja ada enggak orang-orang yang makan hewan-hewan liar? Kalau demben ningali ten daerah Panembahan itu wetan Wijilan kidul Wijilan, Plengkung Wijilan
ngidul niku wonten Panembahan wonten tiyang mande sup ular ten niku. Katanya kalau makan empedu kobra niku terus tidak pernah sakit selamanya. Alah niku jadi syirik. Di mana kira-kira di Jogja ada nggak orang-orang yang jualan makanan-makanan liar begitu? Betul-betul? Di mana Pak? Perapatan Sudimoro. Sudimoro. Sebelah putih. Kalian nggak niku pasar? Oh nggak warung. Leren apa gitu le? Lere. Leren apa wetane? Oh jenengan kok apal ya? Oh sok mios. Sok lewat. Bapak Ibu, kalau kita buka arsip, ternyata dulu di Cina pernah ada wabah SARS. Bukan SARS 008, bukan. Itu SARS. SARS tahun 2003 ternyata berhubungan dengan tingginya konsumsi musang. Tahun 2003, musang. Ini bukan musang king, ini nak durian. Ini musang Pak, 2003. Ya. Di Nigeria, ini basmit ini apa tanggi? Nah kalau ini 2020 di Cina ini coronavirus ini dari kelelawar. Kemudian tahun 2013 sempat mewabah juga, bukan, 2003-2004 itu sempat ada wabah pneumonia di Cina juga. Dan ini belum selesai, kabarnya kemarin muncul lagi virus flu burung di Cina. Wah ini Cina diajar kali virus yang sangat kecil. Ini makhluk gaib toh nggih. Makhluk gaib enggak kelihatan, sangat naif kalau kita tidak mengambil pelajaran dari kasus yang di Wuhan ini. Mestinya kita banyak belajar, terutama dari pemerintah kita, mestinya banyak belajar dari musibah yang ada di Wuhan. Bapak Ibu, kalau Cina itu negara besar, ahli-ahlinya banyak, uangnya banyak, sumber daya manusianya banyak. Maka ketika ada musibah, mereka pun kelabakan, meskipun teknologinya maju. Nah kalau besok, naudzubillah min dzalik, ada kejadian yang sama atau mirip dengan ini di Tomohon, kayak apa Indonesia? Maka mestinya pemerintah kita mengambil sikap tegas, mestinya semua pasar-pasar yang semacam ini tadi mestinya ditutup. Jangan sampai kemudian malah nantang Gusti Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian di Wuhan ini dan semoga Allah menjaga kita dari berbagai musibah gara-gara konsumsi hewan-hewan liar. Demikian, mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.